sejenak, pandang kebaikan Tuhan, ingat kasih setia Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Kau satu-satunya. Sadari gak pernah ada kasih seperti itu. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Katakan karenamu aku hidup. Oh, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dari
satu-satunya alasan ku hidup. Kau satu-satu. Hidup karenamu Tuhan. Ku ada karenamu, bukan kuat gagahku, bukan kehebatanku Tuhan. Semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu. Oh, kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Oh, kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Kau semakin bertambah, oh, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Oh, penuhi kami Tuhan. Kau semakin bertambah, amin. Ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Karenamu kami sadari, tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Oh, tak
alasanku menyembah, alasanku menyembah, kau alasanku menyembah. Pribadimu Yesus, pribadimu Tuhan, Kaulah yang termulia. Ku sembah Kau, lembaran hidupku Kau tulis dengan cinta. Hariku bersamamu, jangan cepat berlalu. Suaramu yang manis tersimpan dalam kalbuku. Semakin ku mengerti yang Kau inginkan, kekasih hatiku, ku tambah pelukmu, tak mau menjauh darimu. Firman-Mu kekuatanku, junjungan hidupku. Ku rindu hadir-Mu, tak mau menjauh dari-Mu. Tenang aku di dalam-Mu. Lembaran hidupku Kau tulis dengan cinta-Mu. Hariku bersamamu, jangan cepat berlalu. Suaramu yang manis tersimpan dalam kalbuku. Semakin ku mengerti yang Kau inginkan, kekasih hatiku, ku tambah pelukmu,
hatiku, ku dapat pelukmu, tak jauh menjauh darimu. Firman-Mu kekuatanku, junjungan hidupku, ku rindu hadir-Mu, tak mau menjauh darimu. Tenang aku di dalam, aku tenang di dalam, tenang aku di dalam, ku tenang dalam-Mu, tenang aku di dalam. Saudarakan, aku tenang, aku aman bersama-Mu. Ku tenang, ku aman bersama-Mu. Ku tenang, ku aman bersama-Mu. Di dalam sayap, ku tenang selalu. Kau menaungiku, tak pernah lepaskanku. Oh, aku tak perlu takut, aku tak perlu ragu. Walau banyak yang mencegahku, berusaha menjatuhkanku, namun ku tahu Kau bersamaku. Engkau
Ya rapata kada glory na rabasya kata karabase. Iku sekana rapa ulika. dengan kuasa. Angkat tangan kita percaya. Lingkupi Tuhan dengan sayang. Naungi kita. Naungiku dengan kuasa. Angkat tangan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku teraskan kau Allah. Angkat tangan kita nyatakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas, ku teraskan, ku teraskan. Yes, God, we bow our head before you. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia yang menaungi, Dia yang menjaga keluarga masuk. Katakan jiwaku tenang. Jiwaku tenang dalam Yesus. Lihat kuasa Tuhan.
Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Angkat tangan kita nyatakan, hanya nama Yesus. Tengah ketidakpastian, tengah huru hara yang terjadi, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus,
kan bernyanyi.
akan setia sampai akhir hidup kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena begitu setiap hari yang kami lihat kebaikan-Mu yang gak pernah habis buat kami Tuhan. Itulah kekuatan kami itu bisa setia sama Tuhan, karena kesetiaan-Mu yang gak pernah berhenti buat kehidupan kami, dan sungguh kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Dan pada malam hari ini dalam setiap nyanyian demi nyanyian, ucapan syukur yang keluar dari hati kami, bahkan keberserahan kami kepada Engkau. Karena dengan hati kami sungguh mengerti dan menyadari tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Dan hari ini Tuhan, dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi wangi-wangian yang harum menyenangkan Tuhan. Sebentar firman-Mu dibagikan Tuhan, berbicara tengah-tengah kami, berkati hamba dan berkati kami semua yang mendengar. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu siapa duduk shalom. Sesi worship malam hari ini dengan tema dipanggil untuk melayani. Kalau kita jujur bahwa dunia mengajarkan sesuatu dalam kehidupan kita yang sangat berbeda dengan culture-nya kerajaan Allah. Dunia bilang begini, kita capai tempat yang tertinggi dalam kehidupan kita. Jadilah yang paling di atas dalam hidup kita hari-hari. Jadilah pusat perhatian dalam segala sesuatunya. Jadilah yang paling penting dimanapun Tuhan tempatkan. Bahkan secara nggak sadar kita sebagai orang tua terus juga mendorong anak-anak kita untuk berhasil dalam sekolah, berhasil dalam apapun, karena supaya mereka dihargai sama orang lain, supaya mereka dapat posisi yang penting, supaya mereka dapat keuangan yang banyak, dan akhirnya punya kedudukan tinggi dan tinggi lagi. Tapi Yesus justru berkata sesuatu yang sangat berbeda, bahwa semakin seorang dewasa di dalam Kristus, semakin dia belajar yang namanya melayani. Dan menariknya, Yesus nggak hanya mengajar tentang pelayanan, tapi ia hidup dalam pelayanan. Saya ingin ajak Bapak Ibu cuma membayangkan bahwa Yesus yang adalah Raja, Yesus yang adalah Tuhan, tapi ia datang sebagai pelayan. Bukankah itu jadi sebuah hal yang sangat gak mungkin kita lihat dalam hari-hari kita? Orang yang punya segalanya, orang yang punya kedudukan, mau ke bawah melayani. Dan dalam kekristenan ternyata apa yang Yesus tunjukkan membuat kita mengerti yang namanya artinya pelayanan. Yang seringkali kita gagal mengerti bahwa pelayanan adalah aktivitas tambahan dalam kekristenan. Kenyataannya Yesus datang untuk melayani, artinya melayani bukan tambahan. Artinya melayani atau hidup pelayanan adalah gaya hidup orang-orang yang mengikuti Kristus yang jadi Tuhan dalam kehidupannya. Saya kasih satu ayat buat Bapak Ibu Saudara. Markus 10 ayat 45. Berbunyi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan yang ngomong anak manusia itu sendiri, Yesus itu sendiri. Yesus menjadi teladan dalam pelayanan. Ayat di awal ngomongin anak manusia juga datang bukan untuk melayani. Anak manusia di sini berbicara tentang Yesus pribadi itu sendiri yang punya semua hak untuk dilayani, yang punya semua hal untuk dilayani. Tapi apa yang ia pilih melayani. Gambaran paling mudah ketika sebelum momen-momen di mana Yesus disalibkan, ia mencuci kaki murid-muridnya. Yang guru mencuci kaki murid-muridnya kebalik. Dan kita kayaknya nggak mungkin ketemu orang-orang seperti itu dalam dunia ini. Yang ada yang punya kedudukan terus minta kakinya dijilat. Tapi Yesus mengajarkan bahwa aku yang guru, aku yang bersihin kaki muridnya. Nggak kayak kaki sekarang, Bapak Ibu datang ke sini pakai sepatu bagus. Zaman itu kaki yang penuh dengan kotoran karena jalanannya adalah kotor. Dengan kaki telanjang juga mereka jalan. Tapi dia nggak pilih-pilih murid-murid, dia pilih semuanya. Dia cuci, dia basuh. Dan akhirnya dia bilang di Yohanes 13:14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, yaitu murid-muridnya, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Bayangin, aku yang adalah Tuhan. Dia mengakui dirinya Tuhan, yang katanya di Alkitab nggak ada. Yesus
mengakui dirinya adalah Tuhan. Terus dia bilang gini, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Aku yang guru yang Tuhan melayanimu, dan kamu wajib melayani yang lain. Dan yang paling luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus tetap melayani walaupun dia capek. Yesus tetap melayani walaupun dia ditolak. Yesus tetap melayani walaupun mati. Karena seringkali kita mau melayani kalau tempatnya nyaman buat kita. Seringkali kita melayani kalau kondisi dan situasinya cocok sama gaya kita. Kita mau melayani kalau orang menghargai kita, kalau enggak saya cabut. Yesus enggak, dihina, ditolak, dia tetap melayani. Karena urusannya bukan tentang yang manusia ini, urusannya yang di atas. Dan Yesus menunjukkan bahwa pelayanan lahir bukan dari ego, bukan kepentingan pribadi, tapi pelayanan lahir dari yang namanya kasih. Enggak ada yang lain. Yesus menunjukkan kenapa ia mau melayani. Jelas karena kasihlah yang jadi bahan bakar utamanya yang melayani. Iya, awalnya ia melakukan semua dalam dua ini yang berjalan, melakukan kehendak Bapaknya dan mengasihi kita. Dua-duanya berjalan bersama dengan kasih yang melayani kita. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya izin mengingatkan, melayani bukan cuma di sini. Melayani bisa berarti Bapak Ibu Saudara punya sahabat yang butuh telinga Anda untuk mendengarkan ceritanya. Layani dia. Bapak Ibu Saudara, ada yang perlu ditolong tanpa diminta, bantu dia. Hadir untuk orang lain, melakukan hal yang kecil, tapi dengan kasih, karena itulah pelayanan. Dan pelayanan selalu melibatkan yang namanya pengorbanan. Ayatnya tadi bilang, dan untuk memberikan nyawanya. Yesus tadi ngomong, datang bukan untuk melayani, tapi untuk dilayani dan untuk memberikan nyawanya. Dalam artian melayani selalu nggak akan pernah jauh dari yang namanya pengorbanan. Jadi mau melayani tanpa berkorban nggak mungkin bisa. Pelayanan Yesus bukan pelayanan yang paling nyaman, enak, enggak. Pelayanan selalu punya harganya. Kadang pelayanan mengorbankan waktu, tenaga, kenyamanan kita, ego kita. Kadang kita ingin melayani malah tanpa pengorbanan. Tapi kasih sejati selalu melibatkan yang namanya pengorbanan. Paulus contohnya, ia melayani walaupun di penjara, dalam penderitaan. Ia melayani karena tahu hidupnya bukan punya dia lagi, punya Kristus. Sehingga pelayanan yang sejati nggak lahir dari yang namanya kenyamanan, tapi lahir yang namanya kasih kepada Kristus. Tapi mana mungkin Pastor Feli, kami masih manusia. Ketika kami nggak dihargai, bagaimana mungkin kami bisa tetap melayani? Izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, ayat berikutnya bilang ini, ia melayani memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, termasuk Bapak Ibu Saudara. Tapi kita dimampukan melayani jelas karena dia udah lebih dulu melayani kita. Sehingga bahan bakar kita melayani bukan respon orang lain sama kita. Bahan bakar kita melayani bukan ketika kita dihargai sama orang lain, waktu kita memberikan yang terbaik buat mereka. Tapi bahan bakar kita untuk melayani itu kasih Kristus yang udah duluan melayani kita. Yesus melayani kita sampai dia mati di kayu salib. Yesus tidak hanya memberi contoh pelayanan, tapi ia memberikan hidupnya melayani kita. Dan kita yang memahami kasih Kristus, pasti hidupnya, cara pandangnya berubah ketika melihat hidup ini. Dan kita mengerti hidup ini, aku melayani bukan untuk membuktikan diri ke siapapun. Aku melayani bukan aku mencari nilai hidupku dalam pelayanan. Aku melayani bukan cari pujian demi pujian dalam hidupku. Tidak. Tapi aku melayani karena Yesus sudah lebih dulu melayaniku. Itu yang memberikan aku kekuatan untuk melayani sampai hari ini. Nah, saya tutup sama ayat Efesus 2 ayat 10, dan ini ayat kesukaan saya karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ada kata untuknya, melakukan pekerjaan baik yang ia siapkan sebelumnya. Pekerjaan baik di sini bahasa Yunaninya ergon agathos, yang artinya sesuatu yang mendatangkan manfaat buat banyak orang.
Jadi Bapak Ibu Saudara, diberikan Tuhan sampai hari ini semua kesempatan yang ada, nggak pernah untuk dirimu sendiri. Sekali lagi, apa yang Tuhan titipin sama Bapak Ibu Saudara nggak pernah untuk dirimu sendiri, selalu ada urusannya sama orang lain, selalu. Dan itu yang Tuhan titipin, pekerjaan baik yang Ia siapkan, yang Ia titipkan, pekerjaan baik yang mendatangkan manfaat buat banyak orang, melayani mereka. Sehingga jadi pertanyaan sederhana bagi kita, apakah hidup kita hari-hari ini pakai untuk melayani atau masih hidup untuk diri sendiri? Karena harusnya semakin kita mengenal Kristus, semakin hati kita dibentuk menjadi hati seorang pelayan. Sedikit saya cerita. Ada di sini, mungkin orangnya ada. Tapi ada satu orang yang dimana saya begitu ngobrol sama dia, saya tanya, kenapa kamu mau ada di sini dan terlibat dalam setiap pertumbuhan demi pertumbuhan yang ada? Hal sederhana yang kita nggak sangka ternyata jadi manfaat buat dia, yaitu apa? Sekedar pertanyaan, apa kabar? Setiap kali saya ketemu dia, apa kabar? Baik-baik nggak? Apa kabar? Baik-baik nggak? Setiap minggu saya ketemu dia tanya apa kabar aja. Ternyata datengin seakan-akan Tuhan yang mau tahu tentang kehidupannya lewat kata apa kabar yang sederhana. Dan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya ada di sini bisa bagiin ini dengan Bapak Ibu Saudara. Ada mama saya di depan yang melayani dengan doa-doanya untuk anaknya. Ada papa saya almarhum yang melayani anak-anaknya dengan kesabarannya. Saya yang emosional, kalau marah mecahin kaca. Tapi ada papa saya yang sabar, bimbing saya. Sebagai papa yang melayani anaknya, sebagai mama yang melayani anaknya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat anaknya. Sehingga hari ini apa yang Tuhan titipin Bapak Ibu Saudara sebagai suami kah, sebagai istri kah, sebagai anak kah, sebagai apapun, lihat itu jadi tempat kesempatan di mana Tuhan kasih untuk melayani. Bukan di sini, bukan di sana. Dimulai dari rumah, layanilah orang yang ada di rumahmu. Ciptakan keluarga dengan kasih-Nya Tuhan. Dan lihat banyak orang akan mengenal Kristus lewat kehidupan. Bukankah itu kerinduan kita bersama-sama? Semua orang lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Melalui kita yang hidupnya mau melayani. Saya memakai bicara kita nyanyi. Mengasihimu selalu, memuliakanmu dalam hidupku, karena Engkau terlebih dulu mengasihiku, Yesus. Mengasihimu selalu, memuliakanmu dalam hidupku, karena Engkau terlebih dulu mengasihiku, Yesus. Mengasihimu selalu, memuliakanmu dalam hidupku, karena Engkau terlebih dulu mengasihiku, Yesus. Karena Engkau terlebih dulu mengasihiku, Yesus. Karena Engkau terlebih dulu mengasihiku, Yesus. Kami tahu kesanggupan kami melayani bukan berasalkan dari
daripada diri kami sendiri. Kesanggupan kami melayani karena Engkau lebih dulu melayani setiap kami. Kau memberikan dirimu mati di kayu salib bagi kami, menebus kesalahan kami, setiap dosa-dosa kami. Bagian di mana Engkau menunjukkan lebih dulu melayani setiap kami, sehingga itu memampukan kami melayani dalam hari demi hari di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan, aku berdoa setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini, apapun posisi mereka, karena melayani bukan tentang posisi, tapi tentang hati yang tahu siapa pemilik kehidupannya, yaitu Kristus. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus buat para suami yang ada. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus buat para istri yang ada. Ada kehidupan yang saling melayani satu dengan yang lain di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa buat sebagai orang tua yang ada. Aku berdoa kepada anak-anak yang ada. Ada kehidupan yang saling melayani di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa setiap keluarga demi keluarga ada hati yang mau melayani, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena sudah mendapatkan kehidupan di dalam Yesus Tuhan. Bahkan aku berdoa Tuhan bagi mereka yang ketemu sama siapapun dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka hari demi hari. Aku berdoa ada kasih Kristus yang dibagikan bagi banyak orang, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Bahkan berdoa di dalam nama Yesus Kristus, hambatan apapun, halangan apapun gak akan membuat mereka berhenti melayani Tuhan, karena alasan mereka melayani karena Tuhan, bukan karena yang lain. Sehingga aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus ada hati yang mau melayani terus tumbuh dalam kehidupan mereka. Ada roh pengertian dalam kehidupan mereka bahwa mereka dipanggil untuk melayani. Kristus mati bukan untuk kami menikmati diri sendiri, tapi Kristus mati bagi kami supaya kami bisa membagikan kasih Kristus itu bagi banyak orang melalui kehidupan kami yang melayani. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, dalam setiap apa yang digumulkan, didoakan, sedang dalam tangisan demi tangisan dalam kehidupan mereka, baik yang mereka datang secara onsite maupun secara online yang ada, Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, ada kesanggupan daripada Tuhan untuk melewatinya dan gak menghalangi mereka punya hati dan terus mengerjakan hidupnya sebagai ladang pelayanan mereka kepada Tuhan. Dalam setiap senyuman, dalam setiap telinga yang diberikan, dalam setiap sapaan yang diberikan, dalam hal-hal sederhana, Engkau tetap ada di sana. Sehingga mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kesanggupan daripada Tuhan ada bagi setiap kami. Kasih-Mu terus yang jadi motor utama kami melayani, karena kasih itu gak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan kami mau pulang, kami mau angkat tangan kami terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan-Mu, dalam setiap langkah demi langkah jalan hidup-Mu yang Kau nikmati, penyertaan Tuhan yang sempurna. Ada hati daripada Tuhan sendiri yang terus hidup dalam kehidupan-Mu, sehingga memampukan-Mu hidup melayani orang lain, melayani satu dengan yang lain. Dan terimalah berkat kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati Tuhan, hidupmu sudah dilayani Kristus, untuk kau bisa hidup memberikan hidupmu jadi kesaksian, melayani banyak orang, mempermuliakan nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Impact Keepers. Terima kasih kepada Pastor Felis atas firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Siapa saja yang merasa terberkati pada malam hari ini boleh angkat tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Banyak sekali ya. Mari sekali lagi kita berikan suara-suara yang meriah untuk Tuhan kita. Berikut mari kita dengar beberapa pengumuman. Persembahan perpuluhan atau donasi untuk ICI dan YTP dapat disalurkan melalui transfer ke nomor rekening, scan barcode yang ada di layar, atau melalui mesin edisi yang ada di infodesk gereja. Jika ingin memberikan secara tunai, dapat dimasukkan ke dalam kantong amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Tersedia WiFi ICI persembahan, dapat digunakan tanpa password. Dia yang naik ke surga adalah Dia yang memberi kita tugas menjadi perwakilan kerajaan Allah. Mari datang dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus besok, Kamis 14 Mei, jam 8, 10, 12, 15, 17, dan 19.00. Di tempat ini gereja ICI, dan biarkan iman kita diteguhkan kembali di dalamnya, yang akan dilayani oleh Gembala ICI, ICI Worship, dan ICI Kreatif. Yuk
hadir dalam acara Impact Young Adult yang berkolaborasi dengan Impact Business Community dari konten ke kapital, anak muda dan peluang aset digital bersama IP Junarnawa STCFP. Acara ini akan membahas bagaimana anak muda dapat memahami peluang aset digital dengan lebih bijak dan terarah, dan akan diadakan pada hari Sabtu 16 Mei 2026 pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Impact Kids Mall of Indonesia lantai B3, dan acara ini tentunya free entry. Jadi jangan datang sendiri ya, ajak teman-temanmu. See you there. Pada Minggu 17 Mei 2026, Gereja ICI akan melaksanakan penyerahan anak di ibadah raya ketiga. Kami mengundang jemaat untuk mendukung dalam doa bagi orang tua yang menyerahkan anak mereka kepada Tuhan, agar anak tersebut bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Mengundang bapak atau ibu yang sudah memasuki usia golden age untuk mengikuti ibadah Impact Senior pada hari Kamis 21 Mei 2026 jam 11 waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa kembali di 60 Minutes Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.